Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut masalah penanganan pandemi menjadi salah satu bahasan dalam pertemuan KTT G20 di Bali. Pendanaan penanganan pandemi menjadi isu bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan di dalam negara-negara yang tergabung dalam G20. Yang G20 KTT tentu itu adalah pertemuan puncak di mana seluruh kementerian, lembaga dan bahkan pemerintah daerah semuanya masuk di dalam panitia nasional. Persiapan dilakukan secara sangat detail, sangat teliti karena ini adalah sebuah pertemuan perhelatan global yang semua perhatian dunia juga kepada Indonesia. Selama ini kita sudah sangat baik untuk melakukan berbagai pertemuan-pertemuan pada level menteri, bahkan level youth, women, business. I think semuanya memiliki pertemuan G20. Nah, untuk itu di Bali ini sebetulnya untuk Menteri Keuangan kita selain menjadi bagian dari panitia nasional yang dimana Bea Cukai yang ada di bawah Kementerian Keuangan tentu memiliki peran karena dia adalah pintu awal pertama kami dengan imigrasi ya dalam hal ini. Untuk bisa menjamin bahwa para tamu bisa hadir secara nyaman, tapi juga aman dan juga dari sisi kita semuanya bisa menjaga ketertiban. Oleh karena itu kemarin kita lihat kesiapan dari teman-teman Bea Cukai di lapangan, bandara di sini juga sudah dilakukan upgrading, pembagian tugas di lapangan, bagaimana nanti mereka harus menerima tamu-tamu sangat penting. Namun untuk Kementerian Keuangan kita sebetulnya masih punya gawe besok pagi kita itu masih akan ada pertemuan join antara Menteri Keuangan dengan Menteri Kesehatan. Kenapa itu dilakukan? Karena jangan lupa bahwa waktu Indonesia menjadi presidensi tema pandemi itu sangat penting. Dan itu memang yang mempengaruhi dunia selama 3 tahun terakhir. Oleh karena itu Joint Finance dan Health Ministers itu menjadi salah satu deliverable yang sangat nyata yang diharapkan pada level leaders, pimpinan nanti KTT, namun juga kami pada level menteri harus menyampaikan hasil dari pertemuan selama 11 bulan ini. Seperti terjadinya atau dibentuknya Financial Intermediary Facility atau FIF yang nanti akan disebut Pandemic Fund. Itu adalah tugas yang diberikan oleh para pimpinan kepala negara selama deklarasi Roma tahun lalu di bawah presidensi Italia. Dan bagaimana kita bisa mengadres atau menangani persoalan pandemi tidak hanya yang baru saja selesai, tapi kita tahu bahwa pandemi itu akan terjadi terus ke depan. Dan oleh karena itu bagaimana dunia memiliki kesiapan preparedness dan response terhadap pandemi yang lebih baik, termasuk dari sisi pendanaan. Nah, kita mampu mendeliver pertama tadi Pandemic Fund atau FIF, di mana WHO, World Bank, dan 15 kontributor sudah masuk. Mungkin kita akan berusaha untuk lebih dari itu. Dan kemudian konsentrasi mengenai bagaimana tata kelolanya, bagaimana kita menggunakan funding itu untuk bisa membantu persiapan dan responses dari pandemi itu. Itu baru salah satu. Tapi ini karena besok adalah pertemuan terakhir dari Menteri-Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan. Dan ini menempel di KTT, jadi memang perhelatannya cukup ramai. Nah, untuk kita 6 track yang kita lakukan. Pertama adalah mengenai sebetulnya originally kita bicara tentang exit strategy. Exit strategi dari pandemi. Namun pada saat kita ngomongin exit strategi terjadi gejolak geopolitik dan perang di Ukraina yang menimbulkan komplikasi terhadap exit strategi. Maka persoalan exit strategi itu dalam artian gimana kita mendesain kebijakan fiskal, moneter, sektor real agar kita mampu untuk menormalize. Karena selama pandemi banyak kebijakan fiskal moneter yang tidak normal. Fiskal seperti Indonesia saja kita harus membuka defisit di atas 3%. Jadi bagaimana mengkonsolidasikan kembali supaya kita bisa menjaga sustainabilitas keberlangsungan. Yang kedua, scarring effect. Ini juga salah satu yang menyebabkan pandemi tidak semua sektor mengalami dampak yang sama. Di Indonesia terasa sekali sektor tourism, construction, hotel, restoran, akomodasi menjadi sangat terpengaruh secara dalam dari pandemi. Jadi bagaimana kita bisa mengadres isu scarring effect. Belum kalau kita bicara tentang financial institution, perbankan, non-performing loan-nya seperti apa, restructuring seperti apa. Ketiga, kita bicara mengenai international financial architecture. Ini karena dengan pandemi dan sekarang dengan eskalasi inflasi yang menyebabkan kemudian kenaikan suku bunga, kemungkinan terjadinya capital outflow,
dolar menguat, banyak negara berpotensi memiliki atau menghadapi krisis keuangan. Nah, ini safety net-nya secara keuangan global seperti apa? IMF dalam hal ini apakah memiliki resource yang cukup? Stadion Internasional Khalifa menjadi salah satu venue gelaran Akbar Piala Dunia 2022 apakah mereka Qatar mampu yang untuk cukup ikonik membantu dan negara-negara bersejarah. developing Iya, dan low stadion income berkapasitas country yang menghadapi 40.000 kursi potensi itu krisis nantinya akan ini. menjadi tuan rumah Kemudian 8 kita bicara pertandingan, tentang termasuk pandemik pertandingan tadi, perebutan juara yang sudah ketiga. saya bicara cukup banyak, itu sudah konkret deliverable-nya, yaitu funding dan tata kelola serta arsitektur kesehatan dunia. Semarang agar Piala Dunia 2022 lebih Qatar siap akan dari tersaji di pandemi. 8 stadion megah yang keempat disiapkan adalah pihak bicara tentang penyelenggara. sustainable finance. Stadion Internasional Khalifa Yang ini adalah menjadi sesuatu salah yang sangat satunya. penting. Climate change, Stadion yang terletak seluruh di dalam dunia kompleks mengalami Aspire dampak Zone negatif. Sports City Namun itu bagaimana boleh dibilang cukup menghindarinya, ikonik dan memiliki biayanya sejarah berapa, panjang siapa bagi yang harus Qatar. bayar, itu menjadi salah satu. Diresmikan tahun Kita di 1976, track Stadion Khalifa finance menjadi bicara saksi tentang perkembangan tidak hanya olahraga pentingnya di kawasan climate change Asia Timur menurunkan Tengah. CO2, siapa yang harus bayar, bagaimana mengattract Stadion tersebut capital pernah terutama menjadi dari tempat private berlangsungnya sector ajang untuk Asian bisa Games, ikut turnamen Golf Cup, mendanai climate hingga change, gelaran Piala Asia dari atau sisi AFC. mitigasi dan adaptasi. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Tapi Seiring Indonesia perjalanannya, markas utama tim menekankan nasional ini Qatar itu harus juga mengalami beberapa just, kali yaitu renovasi. adil dan affordable Renovasi bagi pertama semua dilakukan pada negara. tahun 2005 Kemudian yang kita diperbesar bicara tentang, kapasitasnya dari 20.000 tempat duduk dan digital menjadi technology. 50.000 Ini sangat khusus penting untuk karena gelaran Asian tren Games dari 2006. digitalisasi, bahkan kita bicara tentang Sebuah digital atap juga currency, dibangun di makanya sisi sebelah barat Central stadion, Bank sementara bicara sebuah tentang arch mulai dari berada payment di system, sisi digital sebelah timur currency, yang dan digunakan bagaimana sebagai kita platform bisa penyalaan kembang api meyakinkan pada upacara bahwa pembukaan teknologi Asian digital Games itu 2006. menciptakan inklusi, bukan Renovasi terakhir menciptakan stadion dilakukan pada digital divide. 2014 hingga Itu hal yang luar 2017 biasa penting. yang Dan ditujukan terakhir untuk adalah persiapan global menuju Piala Dunia taxation. 2022. Dan infrastructure funding Meski cukup sebetulnya ikonik, menjadi namun salah satu stadion yang kini penting. berkapasitas Jadi infrastructure funding itu 45.416 bagaimana orang itu negara yang tidak akan digunakan sebagai membutuhkan venue untuk pembukaan pembangunan pesta sepak infrastruktur bola Akbar 4 mampu untuk tahunan tersebut. menarik pendanaan yang sifatnya Laga sustainable. pembuka antara Qatar dan Global Ekuador taxation seperti akan yang digelar sering di sudah Stadion saya Al Bayt sampaikan, ini pada adalah 20 November mendatang. persepakatan global mengenai Sedangkan di bagaimana Stadion kita Khalifa bisa sendiri menghindari nantinya akan menjadi tuan rumah bagi praktek 8 pertandingan, penghindaran yakni pajak yang 6 laga dilakukan pada penyisian oleh grup, mungkin banyak 1 laga di fase gugur, serta perusahaan-perusahaan pertandingan yang perebutan beroperasi, juara ketiga. Di dalam multiple jurisdiction. Ini adalah Sementara itu pengamat politik Ahmad Khairul yang Umam luar menyatakan biasa apa yang penting dari disampaikan sisi Ketua Umum finance. Partai Nasdem Surya Kita Paloh berhasil dalam HUT menyepakati ke-11 itu. Partai Nasdem Most of, adalah upaya the penegasan topic positioning bisa kita politik Partai selesaikan Nasdem dan saat ini. kita setujui, Umam mengapresiasi sepakati, nilai-nilai yang sehingga dijunjung ini nanti tinggi bisa oleh diangkat Ketua di level Umum Partai leaders. Nasdem Surya KTT. Paloh bentuk akhirnya dengan akan mengusung seperti apa? Anies Baswedan sebagai Kalau dari capres kita adalah kan wujud tadinya nyata keinginan untuk komunike, menghadirkan tapi perubahan yang karena bersifat konstruktif. perbedaan Oleh dari karenanya sisi soliditas harus dibangun di statement atas mengenai perang kepercayaan dan dan dampaknya, egaliter di antara ini nggak partai ketemu koalisi dalam situasi untuk yang memenangkan hampir sampai kontestasi sekarang. Pilpres 2024. Namun dari 14 poin, 12 Jadi poin oleh kita Pak Surya semuanya Paloh bahwa sepakat. Dan oleh karena istihad itu politik yang 12 seorang poin Surya itu Paloh dan juga Partai Nasdem namanya untuk menetapkan summary tapi Anies seperti Baswedan sebagai komunike capres karena agree memang sebuah dalam hal langkah ini. yang berani Jadi dan disetujui memang langkah dan ini itu yang tidak mudah. diangkat nanti Karena di bagaimanapun level juga ada pimpinan negara. Pertama mengenai ada pandemi, dampak yang juga harus leaders diantisipasi meminta mulai kepada dari aspek internal menteri-menteri keuangan di dalam untuk work out internal mengenai dinamika di dalam bagaimana Nasdem gap sendiri dari sisi maupun pendanaan apa yang terjadi di untuk dalam bisa konteks menciptakan koalisi. kesiapan Nah, oleh karena menghadapi itu pandemi apa yang yang akan disampaikan datang. oleh Pak Sebetulnya Surya saat kebutuhannya jauh ini lebih adalah besar. sebuah Bisa upaya sampai 30 klarifikasi billion. sekaligus juga Diagnosa penegasan kemudian atas mengatakan bahwa positioning setiap politik tahun yang harusnya ada saat 10 ini. billion. Yang kedua, Kami saya kemudian ingin di bawah meng-highlight presidensi cukup Indonesia menarik kita apa yang disampaikan menginisiatifi oleh supaya Pak kita Surya bisa Paloh tadi task force itu bahwa deliver pencapresan wadahnya dulu Anies dibuat. Baswedan Makanya adalah dibuat sebuah financing upaya intermediary keberlanjutan facility. Tempatnya dari di Bank konteks Dunia pemerintahan tapi yang ada saat WHO ini. masuk Tentu dalam untuk konteks ini blended bisa menjadi dimaknai technical, sebagai sebuah expertnya di keberlanjutan bidang itu. bukan Sehingga sebagai kita sebuah sepakati sesuatu yang donornya bersifat semua saja, destruktif. tidak hanya G20. Jadi kalau misal Sekarang kita sudah narasi yang mengumpulkan dibangun oleh teman-teman 1,4 dari billion US Nasdem, dollar. Demokrat dan juga Tidak hanya PKS adalah G20, narasi bahkan ada perubahan, filantropis 3 masuk tetapi di yang ingin situ dan disampaikan negara dalam konteks ini adalah G20 perubahan seperti yang bukan Singapura, bersifat New Zealand, destruktif, mereka semua tetapi juga contribute perubahan yang bersifat terhadap konstruktif. financial Itulah yang kemudian intermediary dalam facility tradisi ini. Sekarang usul fikih fokusnya teman-teman bagaimana dari menciptakan tata kalangan kelola nahdiyin organisasi menyebutnya yang dengan baik. Dan ini di-share oleh bekas Menteri Keuangan kita, Pak Khatib Basri. Itu di situ. Jadi melestarikan itu konkret, nilai-nilai lama ada yang wadahnya, masih baik ada dana dan yang tetap sudah mulai dikumpulkan, menerapkan ada sesuatu governance yang yang mulai baru yang dibahas, lebih ada baik. chairman, Surya dan Paloh kemudian ingin kita akan mencoba bicara untuk tentang meletakkan bagaimana Anies menggunakan Baswedan dana di dalam tersebut.